Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Ronald. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab 2 dalam buku Wonderful Single Life, yaitu yang ditulis oleh Kak Foni, menemukan tujuan Tuhan dalam masa penantian. Kerin menatap wajahnya di cermin, penampilannya sudah apik dan trendy, dengan blus pink dan jeans. Ya, malam ini Kerin akan pergi nonton film Transformers dengan teman gengnya. Ada perasaan antusias membayangkan betapa menyenangkan malam minggu ini yang akan dilewati bersama dengan teman-teman sesampainya di bioskop. Pemandangan antrean panjang sudah menghadang di depan mata. Ya, karena sudah tanggung ada di bioskop, terpaksa tetap ikut antre. Karena mengantre rame-rame dengan teman, rasa capeknya tidak begitu terasa. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sampai juga. Yup, giliran Kerin di depan konter. Tiket Transformers-nya 4 untuk jam 19. Ya mbak, ucap Kerin dengan semangat. Maaf mbak, tiket Transformers-nya sudah habis. Adanya paling depan dan pojok kanan, itu pun jam 10. Nanti gimana? Ya gimana nih guys, ada nggak? Aduh nggak ah, kemalaman. Lagi pula nggak enak duduk paling depan, nanti lehernya sakit, ucap Mita yang lain. Yang lain gimana? Ya udah dah, next week aja Kerin. Next week, minggu depan aja. Bagaimana kalau film lain? Petugas konter tetap berupaya menyelamatkan calon konsumennya. Enggak deh mbak, enggak suka, thanks ya, jawab Kerin lemas. Pernahkah kamu mengalami kejadian serupa? Sudah capek-capek menunggu, enggak dapat juga karcis yang diinginkan. Pasti bete kan? Nah, itu baru perkara mengantre karcis bioskop yang hanya hitungan jam. Apalagi yang namanya menanti pasangan hidup dari Tuhan, yang kita tidak pernah tahu harus menunggu sampai kapan, setahun, 2 tahun, atau 10 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana kita jika sudah capek-capek menunggu 10 tahun, pada akhirnya kita tidak mendapatkan pasangan hidup juga, alias harus menjomblo seumur hidup. Bukan usia yang terus bertambah membuat wajah kita semakin tua dan tidak menarik, belum lagi masalah kesuburan yang semakin menurun. Bukankah kita menunggu semakin lama akan semakin kecil kemungkinan kita akan mendapatkan pasangan hidup? Keraguan pun terus membayang dalam kalbu. Apakah penantian ini sia-sia? Ya, tujuan Tuhan sama dengan tujuan kita. Itu yang paling penting ya. Bukan tujuan kita adalah tujuan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan sama dengan tujuan kita. Saya menanti janji Allah, sebuah perjalanan panjang untuk menerimanya, bahkan sampai detik saya menuliskan semua ini, saya masih belum menerimanya. Pada kenyataan ini bukan sekedar menunggu waktu yang tepat dari Allah, bukan pula sekedar untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, namun yang terutama ini adalah sebuah perjalanan mengenal Allah dan mempercayainya. Mengapa penantian ini terasa begitu sulit? Karena kita takut. Bagaimana jika Tuhan tidak menjawab doa kita? Kita mulai cemas hingga kita mengambil apapun yang ada di depan mata kita. Itu sebabnya ada banyak orang yang akhirnya menyerah dan menikah dengan orang yang tidak seiman karena sudah kepepet umur. Ya, kalau saya menolak dia, nanti saya tidak akan menikah. Sebenarnya sih saya ingin menikah dengan yang seiman. Tetapi masalahnya yang seiman tidak ada. Yang mau sama saya, yang mau ya tidak seiman, ya bagaimana lagi dong? Ya sudah, ambil aja yang di depan mata. Kadang karena kita sudah merasa takut, khawatir, akhirnya kita memutuskan untuk ya sudahlah, apa yang di depan mata lapis, hajar. Tapi inilah kesalahan kita para muda-mudi, para single, yang kadang kita tidak sabar dalam sebuah penantian. Sobat, dalam penantian inilah sesungguhnya iman kita sedang diuji. Apakah kita memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan lebih daripada kerinduan kita untuk menikah? Atau kita lebih rindu menikah daripada menyenangkan hati Tuhan? Lebih daripada kerinduan kita menikah, adakah kita memiliki keyakinan bahwa apa yang Tuhan larang itu juga untuk kebaikan kita? Sebenarnya,
Apa yang dilarang oleh Tuhan itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Sesungguhnya kita mempercayainya. Apakah kita percaya bahwa Tuhan menuntun langkah kita ke jalan yang terbaik? Tujuan pernikahan lebih dari sekedar untuk bahagia. Menikah bukan sekedar mendapatkan status supaya tidak dianggap aneh orang sekitar. Ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan lembaga pernikahan, Tuhan memiliki tujuan yang sangat mulia. Maukah kita menjadi tujuan Tuhan itu, menjadi tujuan kita untuk menikah? Kita akan mendiskusikan topik ini lebih mendetail di bab terakhir. Dalam buku ini nanti di bab terakhir kita akan membaca topik yang paling bagus, kesimpulan dari akhir cerita. Ya, menantikan Tuhan itu membutuhkan iman karena kita harus menunggu untuk waktu yang tidak dapat kita terka. Kita tidak tahu apakah yang akan menjadi jawaban Tuhan atas doa dan penantian kita. Namun hanya imanlah yang membuat kita menjadi teduh. Tanpa iman kita menjadi uring-uringan dan semua gejolak emosi yang ada. Tanpa iman kita akan mengambil keputusan yang salah yang akan kita sesali seumur hidup kita. Tanpa iman hidup kita tidak akan berkenan di mata Tuhan. Arti sebuah penantian. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah merasakan apa arti sebuah penantian yang sangat panjang. Ya, mungkin untuk menanti, untuk menemukan pasangan hidup itu membutuhkan suatu penantian yang sangat panjang. Menanti itu harus berkaitan dengan ketaatan pada perintah Tuhan. Menantikan Tuhan artinya kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya jawaban dari Tuhan pasti sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertera di dalam Alkitab. Sedangkan orang yang tidak mau menantikan Tuhan, mereka berusaha menjawab doa mereka dengan cara mereka sendiri yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Bagi mereka yang terpenting bukanlah ketaatan, melainkan terwujudnya sebuah impian mereka. Apapun caranya, berdoa hanyalah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan impian mereka. Jikalau Tuhan tampak lambat ataupun tidak mau mengabulkan doa mereka, mereka akan menempuh jalan lain, termasuk jalan yang Tuhan larang, agar mereka semua impian mereka tercapai dengan demikian. Siapakah yang menjadi fokus hidup kita, Tuhan atau diri kita sendiri? Ini di dalam bab 2, Kak Foni ini membahas tentang bagaimana kita mencapai tujuan. Untuk memenuhi tujuan hidup kita, sebenarnya tujuan hidup kita haruslah sesuai dengan tujuan hidup yang Tuhan tentukan untuk kita. Apabila kita setuju, maka kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan rancangannya. Atau kita memaksakan kehendak kita, menaruh agenda kita, menaruh tujuan hidup kita bahwa harus terpenuhi, harus terwujud, harus tercapai semuanya. Bagaimanapun caranya. Saya pernah, teman-teman, memaksa tujuan saya dalam hidup ini, mau tidak mau harus tercapai tujuan saya. Dan ternyata tujuan yang saya inginkan tidak sesuai dengan tujuan hidup Tuhan. Tuhan tidak menentukan tujuan hidup saya seperti itu. Tapi saya memaksa untuk terus mencapai tujuan hidup saya. Dan akhirnya saya merasa kekosongan. Saya merasa semuanya sia-sia, walaupun tercapai, tapi sia-sia saja. Sehingga saya mulai sadar, lalu saya kembali, oh ya Tuhan, kalau memang Tuhan memiliki tujuan hidup yang lebih baik untuk saya, nah, saya mau ikut tujuan hidup Tuhan aja. Tuhan maunya saya seperti apa, ya, saya ikut aja gitu. Saya tidak mau berdebat lagi, seperti itu. Menanti itu bukanlah sebuah kegiatan yang pasif saat kita menantikan Tuhan. Sesungguhnya kita sedang melawan arus. Lihat saja ikan yang sedang berenang melawan arus. Kelihatannya dia tidak bergerak maju, tetapi sedang berada di posisi yang sama. Kita berada di posisi yang sama seperti ikan yang sedang melawan arus, berenang melawan arus. Karena ikan yang hidup adalah ikan yang berenang melawan arus. Jika ikan itu mengikuti arus, maka ikan itu sebenarnya sudah mati. Seperti itulah kita. Mungkin kalian sedang berpikir arus apa? Arus apaan sih? Ya, arus dunia ini. Contoh yang penting itu nikah dan punya anak. Baru hidup kita sudah lengkap. Peduli pasangan kita itu anak Tuhan atau bukan. Yang penting dia mapan. Untuk mendapatkan pria atau wanita, ya harus agresif dengan berbagai cara. Kucing gak bakalan nolak-nolak kok kalau disodorin ikan. Gak ada salahnya kok melanggar kekudusan. Itu sudah biasa di zaman ini. Makanya bergaul dong, nggak ada salahnya pergi dugem. Nanti di sana akan bertemu dengan banyak pria. Dan masih banyak lagi saran-saran yang tidak alkitabiah yang sering kali kita dengar. Ya, dunia ini mengajarkan kita untuk menurunkan standar kekudusan. Bahkan orang yang menjaga kekudusan sebelum menikah dianggap aneh. Dunia mengajarkan kita untuk memilih pasangan hidup dengan standar mereka. Dunia ini mengajarkan kita untuk memakai cara dunia untuk mendapatkan pasangan hidup. Yang penting nikah. Ingat umur dong. Itu biasa kata-kata tetangga tuh, teman-teman. Tetangga itu ya paling usil. Kadang sering ditanya,
kapan nikah? Nah, karena ditanya seperti itu, akhirnya kita berada di budaya Indonesia, ketika dikepoin seperti itu, maka rasa tidak nyaman, rasa risih gitu. Ya, namanya menikah, kalau kita sudah ketemu pasangan yang tepat, ya sudah kita pasti menikah gitu. Tapi kalau belum bertemu, ya sudah kita fokus membangun karir kita, fokus membangun masa depan kita. Sehingga ketika nanti kita menikah, kita tidak membuat hidup anaknya orang tuh susah. Nah itu kalau saya sih prinsip saya sebagai laki-laki seperti itu. Kalau kita pun memaksakan untuk menikah, tapi kita belum mampu untuk mengurus diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita mau mengurus anak orang lain? Seperti itu. Dan disinilah kita harus menemukan tujuan hidup kita dalam masa penantian kita sebelum kita menikah. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memuliakan Dia. Untuk itu kita tidak bisa memakai cara-cara dunia, namun kita taat sesuai dengan cara Tuhan. Apakah ada jaminan bahwa kita akan dapat pasangan hidup? Inilah yang seringkali terjadi tawar-menawar, terjadi perdebatan. Kalau kita, ya sudah kita ikut caranya Tuhan, tapi apakah itu jaminan saya akan mendapatkan pasangan hidup? Jangan sampai saya tidak mendapatkan pasangan hidup seperti itu. Nah itu yang menjadi kadang-kala menjadi suatu pergumulan dalam kehidupan anak-anak muda. Well, ada satu pengalaman yang penting yang Tuhan izinkan yang terjadi pada hari ulang tahun saya di tahun 2012. Kata Kak Foni, saya harus memperpanjang KTP. Saya harus memperpanjang KTP, saya mengurusnya sendiri ke kantor kelurahan. Sampai di kantor kelurahan jam 1 siang. Menurut petugas, nomor antrean saya sudah habis. Jadi kalau saya memasukkan berkas, kalau tidak memakai nomor, tapi langsung dipanggil namanya, saya menatap tumpukan berkas yang sudah menggunung. Saya tahu pasti saya akan menunggu lama, namun ada permasalahan lainnya, yaitu hari ini kantor kelurahan hanya beroperasi sampai jam 4. Dan jika sampai jam 4 saya belum dapat giliran, maka saya harus kembali lagi besok untuk mengantre dari awal. Waduh, seram juga ya. Sudah capek-capek ngantri, tapi nggak dipanggil, ya sudah, besok lagi datang ke kantor. Saya berpikir karena sudah kepalang, tanggung datang, makanya saya tetap memasukkan berkas. Ketika duduk menunggu antrean, saya melihat ada satu ibu yang ragu-ragu. Dia bukan hanya terlihat lama berpikir, tapi dia juga ribut di depan loker. Tapi karena dia melihat saya dan beberapa orang sudah memasukkan berkas, akhirnya dia ikut juga memasukkan berkas bersama kami. Ketika di tengah menunggu antrean, saya melihat ada seorang ibu lain yang sama dengan saya yang tidak mendapatkan nomor antrean. Anehnya dia malah dipanggil duluan. Ibu lain berkata kepada saya, iya dia pasti kenal orang dalam. Ini biasa ya yang sering terjadi ya. Dia kenal orang dalam, makanya bisa dipanggil duluan. Waduh, kok seperti ini? Sempat ada suara dalam hati saya, ayolah Fon, sogok aja petugasnya supaya kita bisa dipanggil duluan. Enggak deh. Tapi saya dalam hati, sambil menunggu, saya membaca sebuah buku. Tiba-tiba saat nomor antrean 95, ibu yang tadi ribut mulai melancarkan aksinya. Sekarang dia mengakui kalau dia nomor 84 dan memohon-mohon agar bisa diproses secara cepat. Kepala bagian kependudukan mulai bergerak dan memeriksa tumpukan berkas. Beliau mengatakan agar ibu tersebut dapat segera diproses berikutnya. Saat melihat itu, iblis membujuk saya. Lihat Foni, begitulah kamu harusnya bersikap. Mengaku sajalah nomor antrean berapa gitu. Sekarang sudah hampir jam 3 dan masih nomor antrian 95. Kalau kamu tidak bergerak cepat, nanti kamu harus mengantre lagi besok loh. Lalu saya menarik napas panjang, saya memang tidak mau kembali ke kantor kelurahan lagi besok. Tetapi saya teringat bahwa saya harus mempertanggungjawabkan hidup saya pada pencipta saya. Saat ini matanya juga sedang tertuju pada saya. Tidak, saya tidak bisa. Tuhan tolonglah saya, bela saya, jangan biarkan saya harus mengantre lagi besok. Saya melihat kepala bagian kependudukan itu mengambil berkas-berkas dan mulai memberi nomor dengan ballpoint lalu memberikannya kepada anak buahnya.
Saya umumkan saja nomor antrean berikutnya. Sang petugas maju ke depan pintu dan mulai membacakan nomor antrean yang baru. Nomor 1, Foni. Dan akhirnya betapa senangnya hatinya ketika mendengarkan namanya dipanggil pertama. Ibu yang tadi berbohong malah mendapatkan nomor urut ke-6. Saya tertawa dalam hati, sudah capek-capek bohong, tidak ada gunanya. Saya duluan. Betapa hati kita begitu gembira karena berhasil bertahan dalam iman. Saya berhasil melawan godaan untuk ikut berkompromi, berbohong, bermain curang. Saya senang karena penantian saya tidak berakhir dengan sia-sia. Karena saya diam, bungkam dan tidak melakukan apapun. Saat itu sesungguhnya saya tidak pasif. Sesungguhnya saya sedang aktif melawan godaan. Saya sedang berperang di dalam hati dan pikiran saya ketika saya diam dan menantikan Tuhan. Saya sedang belajar menaruh pengharapan saya hanya pada Tuhan. Saya memohon kiranya Tuhan mau menolong dan membela saya. Menanti itu sama sekali tidak pasif. Menantikan Tuhan itu berarti melawan arus dunia, sebab dengan menantikan Tuhan kita belajar untuk tentram di dalam hadirat Allah. Karena mempercayainya, menantikan Tuhan berarti kita mau mengikuti jalannya. Menantikan Tuhan dengan sabar adalah bukti dari iman kita. Pengalaman ini telah menguatkan saya bahwa Allah tidak akan mengabaikan saya. Tuhan mendengar semua seru doa saya. Saya yakin bahwa penantian saya tidak akan berakhir dengan sia-sia. Menanti dan berusaha adalah seperti dua sisi mata uang logam. Tidak dapat dipisahkan. Menanti itu bukan berarti menjadi pasif atau tidak berusaha. Sebaliknya, menanti itu adalah aktif. Mari sama-sama kita baca di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 36. Surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36 dikatakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Menarik sekali teman-teman ya, bahwa dalam ayat tersebut dikatakan untuk memperoleh apa yang dijanjikan Allah kita memerlukan ketekunan. Yang namanya ketekunan tentu bukan sebuah sikap pasif melainkan aktif. Yang namanya juga tekun berarti ada sesuatu yang kita kerjakan dengan kesungguhan hati dalam kurun waktu tertentu. Ya. Dalam kurun waktu tertentu kita menjadi tekun. Ketekunan harus berada dalam koridor melakukan kehendak Allah. Kita bisa saja tekun, tetapi apa yang kita lakukan belum tentu bisa sesuai dengan kehendak Allah. Bila saya kaitkan dengan penantian akan pasangan hidup, menantikan Allah artinya kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu dengan iman dan sepadan. Namun bukan berarti kita menjadi pasif dan mengurung diri kita di dalam kamar setiap hari. Kita hanya berdoa dan berharap suatu hari Tuhan akan mengirimkan pujaan hati datang ke dalam rumah kita. Ya, hal itu mungkin saja terjadi, namun kemungkinan kecil. Apakah ada yang mendapatkan pasangan hidup dengan cara seperti itu? Ya, ada sih, tapi tidak banyak. Kita juga harus aktif, teman-teman. Mengapa Tuhan mengizinkan kita memasuki masa penantian yang tiada diketahui kapankah akan berakhir? Saya yakin dan percaya bahwa semua hal itu bukan tanpa tujuan. Masalahnya terlalu banyak orang yang merasa masa penantian itu menjadi masa yang paling menyengsarakan. Semua itu terjadi karena mereka tidak pernah mau mencari tahu apa tujuan Tuhan dalam masa penantian. Jika kita mau membuka mata hati kita dan mau dibentuk, maka masa penantian ini adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan masa penantian sungguh ada, penantian akan memurnikan hati kita. Baiklah teman-teman, kita sudah membaca di bab 2, di mana menanti janji Allah. Walaupun dalam penantian yang sangat panjang, kita percaya bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Kita akan lanjut lagi ke bab 3 dalam video berikutnya. Oleh karena itu, teman-teman yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share. Kita akan bertemu lagi. Terima kasih, sampai jumpa.